Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jan Salsabila, perwakilan dari kelompok 5 yang beranggotakan Caca Mahardika, Putri Biwana, Novalia Dwi Asih, dan Windy Permatasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor kegagalan seorang wirausaha yang dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, yang pertama ini akan saya jelaskan tentang faktor internal. Faktor internal yang pertama adalah tidak adanya kontrol yang sepenuhnya terhadap usaha tersebut. Jadi, pembisnis dalam memulai usahanya harus memiliki kewenangan mutlak dan perhatian khusus kepada bisnis yang dirintisnya. Yang kedua, manajemen perusahaan tidak efektif dan efisien. Posisi manajemen dalam perusahaan memegang peranan penting, khususnya berkaitan dengan penanganan sumber daya manusia. Yang ketiga, tidak cepatnya mengantisipasi perkembangan zaman atau kurangnya berinovasi. Pelajaran terbaik dari kebangkrutan Kodak tidak mampunya Kodak melawan arus digitalisasi dan fotografi, membuat Kodak harus terjerembab dalam ketidakpopuleran. Nah, dan yang selanjutnya, salah memilih mentor dan tidak mau belajar dari orang lain. Wirausaha pasti membutuhkan mentor, karena kita perlu belajar dari orang yang sudah sukses, pernah gagal, dan bahkan yang sering gagal. Belajar dari kesalahan orang lain adalah salah satu hal penting untuk mengembangkan usaha. Akan tetapi, jika ingin mencari mentor, maka sebaiknya pilihlah yang tepat agar usaha yang kita jalani berjalan lancar. Selanjutnya, cara pemasaran kita yang lemah. Di awal usaha, kita akan tergoda untuk memproduksi sebanyak-banyaknya produk agar segera mencicipi keuntungan berlipat. Tidak jadi salah jika memang dilakukan, namun Anda harus juga tahu bagaimana cara memasarkan produk tersebut agar produk tersebut dapat diminati oleh berbagai kalangan. Terus yang selanjutnya, rendahnya pengetahuan tentang pengelolaan keuangan. Salah satu inti dari mengelola sebuah bisnis adalah mengelola keuangan perusahaan agar roda bisnis dapat berjalan dengan lancar. Pencatatan dan pembukuan setiap transaksi harus dilakukan perusahaan hingga melahirkan laporan keuangan perusahaan adalah usaha pengelolaan keuangan agar berjalan lancar. Yang selanjutnya, faktor eksternal. 1. Ketidakstabilan perekonomian global. Ketidakstabilan ekonomi global dapat mengakibatkan menurunnya pertumbuhan ekonomi. Hal ini tentu membuat lesunya kegiatan bisnis. Yang kedua, kesulitan bahan baku. Kesulitan bahan baku dari supplier biasanya disebabkan keadaan force majeure seperti bencana alam, sehingga pasokan bahan baku menjadi terhambat. Yang ketiga, kecurangan oleh debitor. Debitor yang memberikan piutang dengan waktu pengembalian yang lama akan mengakibatkan kerugian pada perusahaan karena banyaknya aktiva yang tidak dapat dimanfaatkan untuk memberikan penghasilan. Yang keempat, ketatnya persaingan. Tidak dapat dipungkiri suatu bisnis pasti memiliki pesaing atau kompetitor untuk beberapa segmen produk. Persaingan sangat ketat karena tidak bisa dihindari untuk itu. Perusahaan harus selalu memperbaiki diri demi memenuhi kepuasan konsumen. Dan yang kelima, adanya perubahan dalam pola konsumsi dan konsumen. Biasanya disebabkan oleh perkembangan teknologi yang telah dinamis. Konsumen dapat berpindah pada produk lain bila pembisnis tidak melakukan tindakan antisipatif. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.